Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Azam, tidak menyebutkan dari daerah mana. Mas Azam itu menceritakan tentang satu peristiwa atau kejadian yang pernah dialaminya itu sekitar tahun 2010-an. Jadi dari lulus SMA, Mas Azam itu sama orang tuanya disuruh atau lebih tepatnya itu dipaksa untuk masuk pesantren. Ya, Mas Azam pun nurut gitu sama orang tua. Ya udah, akhirnya masuk ke pesantren sana. Bertahun-tahun menimba ilmu di sebuah pesantren, akhirnya ini nggak disebutkan ya sudah lulus atau belum gitu. Intinya Mas Azam itu pulang. Mohon maaf, bukan udah lulus atau gimana, tapi di tengah-tengah perjalanan pendidikan tersebut, Mas Azam itu pulang. Nah, di kepulangannya ini yang sebenarnya normal, itu ada satu momen yang lumayan cukup penting. Jadi, di kepulangan tersebut, Mas Azam itu dipertemukan atau dikenalkan dengan seorang perempuan. Namanya Wirda, namanya Wirda. Nah, si Mbak Wirda ini hari itu pertama keluarganya dulu datang ke sana, diketemuin sama Mas Azam, kayak ta'arufan gitulah, dikenalin lah, mau dijodohin atau gimana. Mbak Wirda pun datang ke tempat tersebut akhirnya setelah beberapa kali pertemuan. Mohon maaf, Mas Azamnya, keluarganya itu yang datang ke sana, ke pihak perempuan, ketemulah sama Mbak Wirda. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, seperti biasa, promo dulu bawang gorengnya Wiji. Kawan-kawan yang penasaran, belum sempat nyicipin, bisa didapat di Shopee, Tokopedia, atau channel yang lain. Untuk detailnya, nanti ada di di deskripsi video di bawah ini. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, sudah nyicipin, sudah berlangganan, bahkan terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin, tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Azam tadi. Mas Azam pun ketemu di sana, ketemu sama Mbak Wirda. Ya, bukannya gimana-gimana, tapi ya dibilang cantik, menurut Mas Azam itu cantik gitu ya. Cuman entah kenapa Mas Azam itu waktu itu belum ada ketertarikan atau apa gitu. Jadi masih biasa aja gitu kan. Ketemu ke sana pun ya karena aku disuruh sama orang tua gitu. Jadi nurut aja lah. Datang ke situ ya sempet mau diajak ngobrol atau apa gitu ya. Tapi ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi Wirda itu saat ketemu sama Mas Azam, dia ada momen gitu ya. Itu kayak orang ngomel-ngomel sendiri. Ngomongnya nggak jelas, memang nggak ngelihat ke arahnya Mas Azam. Itu ngelihatnya ke bawah. Azam itu jadi ingat ini ya, sinetron Para Pencari Tuhan gitu ya. Si Agus siapa? Agus Wisman atau siapa? Ya itulah. Itu ngomong sendiri, ngomel-ngomel. Mas Azam pun di sana justru karena hal tersebut dia malah tertarik dalam artian ini ada apa dengan anak ini kok seperti ini gitu, tingkahnya kok aneh gitu, kok ngomel-ngomel sendiri, kayak misuh-misuh sendiri gitu, marah-marah sendiri. Cuman memang nggak ngeliatin ke arahnya Mas Azam. Apa Wirda memang nggak suka dengan momen seperti ini? Kalau memang nggak suka, ya sudah gitu ya. Dan waktu itu Mas Azam pun sempat nanyain, Wirda, kalau misal memang ya hal seperti ini kamu nggak menghendaki, memang kamu nggak suka, ya sudah, nggak usah dipaksakan, kata si Mas Azam. Mbak Wirdanya itu nggak jawab apa-apa, malah ngeliat ke arah Mas Azam terus senyum gitu ya. Hah? Mas Azam bingung gitu ya. Ini apa ya? Jawaban itu apa? Jawabannya apakah? Enggak Mas Azam, atau iya aku memang nggak suka dengan ini. Itu kayak jawaban yang membingungkan. Dan lalu dilanjutkan dengan seperti itu lagi. Ngomel-ngomel lagi. Ngomel-ngomel, suaranya nggak jelas. Kayak orang yang menggerutu kayak gitu ya. Ini kenapa sih anak? Dan Mas Azam pun ya sudahlah, seperti ini kayaknya nggak perlu berlama-lama.
Dan akhirnya Mas Azam pun sama keluarganya pamit izin pulang. Dan waktu itu saat kejadian tadi, memang pihak keluarga itu tidak ada. Jadi kayak mereka memang dibiarkan, tapi dipantau tentu saja ya. Itu di ruang tengah di sana mereka tuh ngobrol. Itu kayak gitu. Keluarga pun pulang. Nah, sesampainya di rumah, pas di perjalanan gitu ya, itu sih bapaknya sempat nanya, gimana Zam? Wirda katanya. Ya, Wirda anak yang baik Pak, kata si Mas Azam. Dia tuh baik. Gimana, kamu mau ndak? Intinya seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya, kalau aku sih ya manut sama orang tua aja. Kalau memang anaknya mau, ya sudah. Aku pun nggak ada masalah dengan itu Pak, kata si Mas Azam. Obrolan di perjalanan hanya sebatas itu. Sesampainya di rumah, giliran Mas Azam itu yang ngomong sama bapaknya. Pak, Bu, sama ibunya juga. Sebenarnya bukannya gimana-gimana, cuman entah kenapa ya. Aku tadi sempat menangkap kayak ada sesuatu yang janggal di Wirda katanya. Wirda itu juga anak pesantren. Nah, si Mas Azam pun melanjutkan. Aku melihat sesuatu ada yang aneh, Pak. Jadi selama obrolan, selama aku sama Wirda tadi ketemu, dia itu kayak ngedumel, dia itu kayak marah-marah sendiri, suaranya tuh pelan. Tapi aku sendiri tidak mendengar apa yang diomongin sama Wirda, Pak. Ya aku takutnya Wirda itu nggak suka dengan acara seperti ini. Barangkali dia memang udah punya calon dan sebagainya. Mendengar cerita tersebut, bapaknya Mas Azam itu nggak kaget. Oh, malah nepuk pundaknya Mas Azam. Ya sudah. Jadi begini Zam. Ya pertama bapak sih mau minta maaf. Mungkin belum cerita hal ini ke kamu. Iya Pak, kenapa Pak? Memang ada sesuatu yang terjadi sama Wirda. Duh, sesuatu apa Pak? Jadi begini, Wirda itu sudah mengalami hal tersebut udah lumayan cukup lama sebenarnya. Dia kan ini masuk pesantren sekitar 3 tahun yang lalu, udah 3 tahun lah. Jadi sebelum itu orang tuanya itu memutuskan gitu ya. Setelah ada perubahan, sebenarnya Wirda itu ya mau disekolahkan biasa atau apa. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sana. Sikapnya Wirda tiba-tiba suka marah-marah dan sebagainya. Ya boleh dibilang sifat-sifat yang gak baik itu keluar. Dan orang tuanya memutuskan untuk udah ini dipesantrenin aja gitu. Akhirnya ya sudah. Wirda pun berangkat ke pesantren sana. Dan makin kesini makin ke belakang. Memang ada masalah sama Wirda. Jadi dia itu kayak semacam kerasukan katanya begitu. Kerasukan Pak gitu. Iya kayak semacam kerasukan. Jadi yang ngomel-ngomel kayak tadi itu bagian dari kerasukan itu Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Dan ya bapak juga akhirnya ngobrol gitu kan. Ya pertama orang tuanya Wirda datang ke sini nanya-nanyain kamu dan sebagainya. Kamu sekarang lagi pesantren juga di sana, bapak pun cerita banyak dan sebagainya. Terus bapaknya Wirda itu tiba-tiba yang ngomong sama bapak, ini bapak terus terang aja ya sama kamu. Iya Pak, terus terang aja, enggak apa-apa Pak. Jadi bapaknya Wirda itu minta tolong, siapa tahu barangkali ada orang yang bisa menyembuhkan. Soalnya bapaknya Wirda sendiri itu udah datang katanya ke belasan orang. Orang yang mengerti dan sebagainya, termasuk jalur medis itu juga udah dilakukan. Tapi sembuhnya itu hanya temporer, hanya sebentar. Nanti kambuh lagi, kata bapaknya. Oh begitu Pak. Iya. Lah, terus gimana Pak? Ya sudah, jadi bapak ngenalin kamu sama Wirda, barangkali di situ ada sesuatu yang baik di sana. Tentu saja yang namanya perjodohan itu baik ya. Kecuali ya kamunya nggak suka, bapak maksa, itu nggak baik kata si bapak. Tapi ya ini sih terserah kamu gitu kan. Barangkali memang ini salah satu jalan menuju kesembuhannya Wirda gitu. Di situ Mas Azam itu sebenarnya agak sedikit keberatan sih di dalam hati gitu ya. Pak, kalau maksudnya mau bantuin nyembuhin atau apa,
Nggak usah sampai disuruh ngawinin gitu, nggak usah suruh nikahin dulu gitu kan, sembuhin dulu atau apa. Tapi Mas Azam lebih memilih diam. Dan akhirnya ya kayak gitu. Obrolan-obrolan pun lanjut, Mas Azam pun ditanya, gimana? Aku sih terserah Bapak sama Ibu aja. Jawaban Azam kayak gitu. Jawaban Wirda nggak tahu. Belum ada informasi. Sampai suatu hari, ini si Mas Azam disuruh bapaknya, sana sesekali ditengokin Wirdanya gitu. Nji Pak, baik Pak, baik Pak. Dan akhirnya, udah si Mas Azam sore itu datang ke sana sekitar jam 3:30 sore. Selepas sholat asar, Mas Azam main ke rumahnya Mbak Wirda. Main ke sana, itu sepi. Rumah itu tutupan semuanya. Loh, kok sepi, nggak ada orang? Akhirnya Mas Azam kan balik lagi. Sekitar 6:30 malam, selepas sholat maghrib atau jam 7, Mas Azam pun ke sana lagi. Tadi udah cerita ke bapaknya, Pak, rumahnya sepi. Oh, mungkin lagi pada keluar kali. Nah, jam 6:30 malam Mas Azam ke sana, itu ada yang ngebukain, itu ada asisten rumah tangganya namanya Mbak Yuni. Oh, Mas Azam gitu kan, Mbak Wirdanya ada gitu kan. Ada Mas, ada Mas. Akhirnya Mas Azam pun nunggu di teras di situ ya, duduk di situ. Mbak Wirdanya itu dipanggil sama Mbak Yuni. Dipanggil, keluar dong. Dan tiba-tiba langsung, Mas Azam, naik aja yuk ke atas gitu kan. Hah? Naik ke atas gitu. Nengok ke arah Mbak Yuni, di dalam ada siapa Mbak? Udah ada siapa-siapa? Loh, udah ada siapa-siapa? Udah Mas, enggak apa-apa Mas, ayo masuk aja Mas, masuk. Ayo, cepet ke sini. Mas Azam itu sampai ditarik tangannya gitu kan, sampai ditarik tangannya, nggak enak banget. Soalnya apa? Di rumah tersebut itu kan sepi, nggak ada siapapun. Loh, kok Wirda narik-narik tangan dibawa masuk ke atas sana? Ya Mas Azam memang berat hati, cuman dia ya sudah, nggak apa-apa, tak ikutin aja gitu kan. Akhirnya ikutlah si Mas Azam menuju ke atas sana. Menuju ke atas tersebut, di lantai 2 itu di kamarnya si Mbak Wirda di sana, itu di depan kamar ada meja kecil di situ. Nah, di atas meja kecil tersebut itu ada secarik kertas, dan di atas kertas itu tertulis kayak semacam, ya kawan-kawan mungkin pernah melihat ya, semacam merajah atau apa kayak gitu ya. Itu ya tulisan-tulisan semacam itulah. Mas Azam pun ngelihat, kenal gitu ya, tahu ini kan tulisan ini gitu ya. Loh, kok ada di sini? Nah, kamarnya Mbak Wirda itu membuka. Di kamar tersebut juga banyak di dindingnya gitu ya, bukan ditempel-tempel pakai kertas, enggak, tapi di dindingnya itu kayak ada coretan-coretan, dan itu bentuknya tuh kayak bentuk rajah semacam itu. Mas Azam pun, ini beneran anak emang gak beres, mikirnya kayak gitu kan. Ini anak memang gak beres. Dan Mas Azam memang dia sedikit tahu, pernah belajar gitu ya, tapi nggak nyampe dalam banget, sedikit tahu. Kayak dia pun nutup mata, minta petunjuk apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sementara Mbak Wirda itu di dalam kamar. Mas Azam kan nunggu di depan kamar. Ini Mbak Wirdanya masuk ke dalam kamar, pintu masih kebuka, dan dia itu duduk bersila di situ, kayak ngomong-ngomong sendiri, matanya merem, terus kepalanya begini kayak orang lagi zikir gitu. Tapi bukan, yang dibahas itu bukan zikir. Kayak gremang, ngomong kayak gitu. Ini anak kenapa ya? Ada yang gak beres, sumpah ada yang gak beres. Dan gak tahu, Mas Azam itu kan merem matanya gitu kan. Tiba-tiba ada sesuatu yang terbayang, ada sesuatu kayak muncul di kepalanya Mas Azam, itu di bagian lehernya Mbak Wirda. Padahal Mbak Wirda kan pakai kerudung gitu ya. Ini Mas Azamnya, loh kok aku membayangkan bagian leher di situ ya, kenapa? Di situ Mas Azam melihat ada sebuah, liontin ya, kalung ada bandulnya gitu. Ada bandulnya, itu sebuah batu warna hitam di sana. Batunya tuh kecil gitu ya. Kalungnya juga kecil. Apa itu penyebabnya ya gitu ya. Tapi ya masa iya aku harus dia lihat gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Sampai akhirnya Wirda pun keluar dari kamar. Itu melotot tiba-tiba ke arahnya Mas Azam. Melotot begini, dan di dalam kamar sana Mas Azam melihat
ada seorang kayaknya sih seorang yang tua. Kayak seorang nenek-nenek atau seorang kakek-kakek, nggak tahu. Bentuk badannya itu bongkok, cuman memang karena gelap, warnanya itu abu-abu tua semacam itu. Mas Azam nggak terlalu mengenali gitu ya, ini laki-laki atau perempuan. Sosok kakek-kakek atau nenek-nenek itu nggak jelas. Mas Azam pun diam di situ, cuman ya sesekali ngeliatin Wirda, ini anak kenapa gitu ya, dia tuh mau melakukan aksi apa. Tiba-tiba si Mbak Wirda itu lompat ke arahnya Mas Azam yang lagi duduk. Mas Azam dicekek. Dia kan jatuh begini. Ini mohon maaf ya, Mas Azam di bawah, posisinya Mbak Wirda itu duduk di atasnya Mas Azam itu nyekek begini. Matanya itu melotot, ya kayak orang yang nggak sadarkan diri lah, orang yang kerasukan seperti. Nah, dalam posisi tersebut, ini kan kerudungnya begini. Mas Azam melihat ada sesuatu yang tadi keluar di kepalanya itu. Ada sebuah kalung di sana, ada bandulnya itu loh. Bandulnya tuh batu warna hitam, gundal gandil gitu ya. Duh, ini kan yang itu. Langsung apa? Diambil sama Mas Azam, ditarik. Begitu ditarik, si Mbak Wirdanya cekekannya dilepas. Kalungku mana? Itu ngomong kayak gitu sendiri. Nah, si kalung ini bingung, ditelan sama Mas Azam. Cuman ininya, talinya enggak gitu, cuman ininya doang, bandulnya doang itu dimasukin, ditelan. Seketika itu Mas Azam itu ngerasa badan itu panas banget. Nah, di situ manggil Mbak Yuni gitu. Mbak Yuni maksudnya tuh biar nggak cuman mereka berdua, tapi ada orang lain. Akhirnya apa, nggak lama Mbak Yuni pun datang. Ini si Mbak Wirdanya udah masuk ke kamar. Kalung kundi. Omongan kasar yang keluar dari mulutnya Mbak Wirda itu kayak nggak pantas banget lah itu diucapkan oleh seorang Wirda gitu ya. Itu semacam itu. Si Mbak Yuni pun datang. Iya Mas, kenapa Mas? Jagain Wirda kan, jagain Mbak Wirda di sini ya, jagain Mbak Wirda. Iya Mas, lah Mas Azam mau kemana? Ya saya tetap di sini, tapi saya mau ke bawah dulu, kata si Mas Azam. Mas Azam pun akhirnya ke bawah ke sana, turun duduk di teras di situ. Badan itu tuh rasanya kayak setengah kebakar, panas banget gitu. Aku kok panas banget kayak gini badanku. Aduh, panas, nggak enak banget lah, kata si Mas Azam. Akhirnya ada salah satu tetangga yang lewat, untungnya ini dibeginin sama Mas Azam. Yuk, sini yuk. Ada Toyo namanya. Yuk, ya Zam, kenapa Zam? Yuk, panggilin bapak sama ibuku. Bapakku aja deh, kata si Mas Azam. Panggilin bapakku. Iya Zam. Si Toyo pun ke sana. Panggil bapaknya. Nggak lama bapaknya pun datang. Mas Azamnya sendiri tuh masih duduk di situ ya. Badan itu masih kerasa panas. Zam, kamu kenapa Zam? Pak, itu Pak Wirda Pak. Bapak nolongin Wirda aja, katanya. Bapak nolongin Wirda. Nah, betulan datang sama ibunya. Ibunya akhirnya ke atas sana. Tadinya Mas Azam manggil bapaknya itu buat nolongin dirinya. Tapi kayaknya udahlah, nggak usah, aku ini bisa nahan. Wirda aja ditolongin di atas, Akhirnya bapaknya sama ibunya Mas Azam ke atas ke sana nolongin Mbak Wirda. Mbak Wirdanya itu udah apa ya, kayak orang yang bengong, ngelamun, kayak orang bingung. Cuman matanya melototnya itu terlalu lebar gitu. Dan gak konsen ke satu titik gitu, kayak orang yang pandangannya itu ngelos gitu ya. Kayak masih mirip kayak orang yang kerasukan. Wirda tenang. Gak lama setelah itu orang tuanya Mbak Wirda pun pulang. Jadi mereka itu baru kondangan. Akhirnya kan ngumpul semuanya di sana. Ini Mas Azam itu masih nahan badan yang panas, belum ngomong ke siapapun. Cuman dari nafasnya itu terengal-engal gitu ya. Dari situ setelah Wirdanya tenang, bapak sama ibunya itu baru menyadari kalau Mas Azam itu terjadi sesuatu pada dirinya. Ditanya, Zam, kamu kenapa Zam? Pak, Wirda itu penyebabnya itu kalung Pak. Ada satu kalung yang dipakai sama Wirda. Nah, orang tuanya Mbak Wirda nanya, sekarang kalungnya mana Zam itu? Kalungnya udah aku makan Pak, katanya. Udah aku telan, kata si Mas Azam. Hah, ditelan Zam? Kamu gak apa-apa Zam?
Ya aku begini, badanku itu panas semuanya, kata si Mas Azam. Dan setelah itu orang tuanya Mbak Wirda itu cerita, Zam, ini kalung ini, Dak, kamu sejak kapan ya, Dak? Mbak Wirdanya kan udah mulai tenang ya waktu itu. Waktu aku SMA apa gitu kan. Kamu dapat dari mana kalung itu? Kamu kan dulu bilangnya nabung terus beli itu. Sebenarnya kamu dapat dari mana? Itu Pak, aku dikasih katanya. Kamu dikasih sama siapa? Aku dikasih sama nenek-nenek katanya. Itu dibilangnya si nenek tadi, katanya aku mirip sama cucunya. Terus cucunya itu udah meninggal dan ini kalung bekas cucunya. Ini kalau kamu mau kamu pakai aja. Dan aku suka Pak, itu bagus soalnya batunya itu bisa ganti-ganti warna. Kadang warnanya merah muda, kadang merah tua, terus nanti berubah jadi biru, dan ya sesekali jadi warna hitam kayak gitu, kata si Mbak Wirdanya. Dan kamu itu selalu pakai kalung itu ya? Iya Pak, aku selalu pakai. Nah akhirnya dari sana, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Azam, semua masalah yang ada di Mbak Wirda itu berawal dari kalung tersebut. Yang jadi masalah sekarang adalah kalung itu kan udah ditelen sama Mas Azam. Mas Azam itu langsung sakit, nggak lama juga di tempatnya Mbak Wirda, dibawa pulang sana, badan itu panas, tidur itu mengigau, badan juga rasanya remuk, kayak orang sakit demam tinggi semacam itu. Dan di dalam tidurnya tersebut, semua orang yang ada di rumahnya, nggak ada yang melihat, tapi Mas Azam itu melihat. Ada sosok nenek-nenek itu yang selalu datangin dia, dan Mas Azam itu selalu dipukulin pakai tongkatnya. Bak buk gitu ya. Kurang ajar, mana kalungku, bawa sini, keluarin. Mas Azam itu tetap bertahan gitu ya. Sesekali perutnya Mas Azam itu pun dipukul, bek. Sampai rasanya itu mau muntah gitu. Cuman Mas Azam, aku nggak mau ngeluarin ini. Tak tahan terus. Dilawan terus selama 2 hari, dan itu siang malam. Sampai Mas Azam pun akhirnya nyadarin dia itu memang masih bisa bangun ya. Begitu bangun, pas ganti baju, ngaca, badannya itu lebam-lebam semuanya. Kayak gitu, akhirnya ngomong sama bapaknya, Pak, sebelumnya dirahasiakan, cuman kali ini diomongin, Pak, lihat badanku Pak gitu. Bapaknya pun kaget, ibunya juga panik. Lu Zam, kamu kenapa seperti itu, kok bisa? Iya Pak, setiap hari itu si nenek-nenek tersebut selalu datang Pak. Aku itu dipukulin terus Pak kayak gini. Dia itu mau ngambil cincinnya, mau ngambil itu kalungnya, liontinnya gitu ya. Mau ngambil itu Pak. Ya sudah, kamu kasihin aja. Terus nanti gimana Pak? Ya udah, yang penting kamu kasih aja, kamu kasih ya. Ya aku udah tahu Pak ngeluarinnya gimana Pak, ini kan udah 2 hari gitu ya. Ya sudah kalau kayak gitu pasrah aja deh, kata si bapak gitu kan. Atau kamu mau tak panggilin seseorang? Nggak usah Pak, nggak usah, kata si Mas Azam. Hal itu pun akhirnya dijalanin lagi. Nah keesokan harinya, ini mohon maaf gitu ya, Mas Azam pun akhirnya buang air gitu ya. Nah begitu buang air, besar dugaannya Mas Azam itu keluar di sana. Karena apa? Untuk pertama kalinya seumur hidup Mas Azam itu buang air itu warnanya merah, jadi darah gitu ya. Dan di situ memang ada sesuatu yang jatuh plenting gitu ya. Tapi setelah itu ya Mas Azam bersih-bersih itu langsung disiram, udah masuk ke dalam toilet sana. Keluar dari toilet tadi, Mas Azam saat keluar, badan itu tiba-tiba plong, keringet semua keluar gitu ya, badan itu adem. Begitu keluar pintu toilet, itu udah ditungguin sama si nenek-nenek tadi. Kurang ajar, mana. Si Mas Azam pun ambil sendiri di sana gitu, di tempatmu, kata si Mas Azam. Jadi pikirnya Mas Azam, ya ini sosok-sosok seperti ini tempatnya ya di tempat yang kotor gitu ya. Ambil di sana, ambil sendiri katanya. Kamu kurang ajar. Nah kali ini begitu udah lepas, udah keluar, Mas Azam itu dipukulin pakai tongkatnya itu. Cuman Mas Azam nggak merasakan apa-apa gitu. Cuman ya kerasa dipegang doang gitu, bukan pukulan yang menyakitkan seperti pukulan-pukulan yang sebelumnya. Akhirnya Mas Azam pun perlahan gitu ya, mulai sembuh. Dan
kali ini udah bener-bener kenal yang namanya Mbak Wirda, tapi dengan sifat yang aslinya. Ya, yang namanya perjodohan pun akhirnya berlangsung. Mbak Wirda pun akhirnya ya mau gitu ya, Mas Azamnya pun mau. Akhirnya mereka itu menikah. Saat mereka menikah, di pernikahan tersebut, Mas Azam sama Mbak Wirda, dua-duanya itu ngelihat ada salah satu tamunya, cuman duduknya itu di pojok. Ini pengantin, tempat duduknya pengantin. Di sebelah kanan, di sana di pojokan, itu ada di balik ini ya, dekorasi yang buat bunga-bunga semacam. Di pojokan itu ada nenek-nenek yang mukulin si Mas Azam. Dan nenek-nenek tersebut, itu juga kata Mbak Wirda, itu sama dengan yang dulu ngasih aku kalung itu. Dia tuh di bawah situ kayak sambil makanin sesuatu, cuman nggak tahu lagi makan apa, gemblong atau getuk atau apa itu nggak tahu. Itu lagi dimakanin. Mas Azam kan ngeliat terus ke sana, terus Mbak Wirda ngeliat, Mas kok dia datang, Mas udah biarin aja, nggak apa-apa. Mungkin masih penasaran sama kita kali, mungkin kesel kali ya gitu ya. Kesel kamunya udah sembuh, akunya juga baik-baik aja, kali mungkin dianya kesel, udah biarin aja. Waktu pun berlalu dan setelah beberapa, kan Mas Azam tinggal di rumah Mbak Wirda dulu waktu itu ya. Belum ada rumah sendiri, masih ikut sama mertua. Tinggal di sana kurang lebih sekitar 4 bulan lamanya. Dalam kurun waktu 4 bulan tersebut, Mas Azam melihat beberapa kali sosok nenek-nenek itu sering muncul, tapi di bagian belakang rumahnya Mbak Wirda. Dan dari situ disinyalir, diperhatikan sama Mas Azam, dia tuh pulangnya tuh kemana sih, pulangnya kemana. Ternyata ada satu pohon di sana, pohon gede gitu ya, nggak tahu pohon apaan. Baliknya itu pasti ke situ. Nah, dari situ Mas Azam pun kayak berasumsi tanpa dasar, berdasarkan cuman penglihatan doang dan modal kemungkinan, kata Mas Azam. Ini sosok nenek tadi itu sepertinya memang salah satu penghuni kebun di belakang. Nggak tahu maksud dan tujuannya kenapa ngasih itu ke Mbak Wirda, itu nggak tahu. Bisa jadi ada dendam, ada sesuatu yang memang nggak disukai sama nenek tersebut, dan ya pengen melampiaskan mungkin ke Mbak Wirda. Yang jelas targetnya mungkin keluarganya Mbak Wirda. Tapi setelah kesana alhamdulillah nggak terjadi apa-apa lagi. Ya itu aja, satu cerita dari Mas Azam yang lumayan cukup singkat. Terima kasih banyak Mas Azam ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Riam Biru. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan, membeli bawang gorengnya Wiji juga terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana tapi sangat berharga buat kami. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.